Obat bahan alam merupakan salah satu alternatif pengobatan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia, obat bahan alam banyak dimanfaatkan karena dianggap lebih alami, mudah didapatkan, dan telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Namun, untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitasnya diperlukan pengujian mutu yang ketat sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, pengujian mutu menjadi langkah penting dalam pengembangan dan produksi obat bahan alam. Jenis-jenis obat bahan alam. Obat bahan alam di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis utama. Setiap jenis memiliki tingkat pengujian mutu yang berbeda sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM. Yang pertama, jamu. Jamu adalah obat tradisional yang khasiatnya berdasarkan pengalaman dan penggunaan secara turun-temurun. Dalam hal pengujian mutu, jamu tetap harus memenuhi beberapa standar dasar, seperti yang pertama, uji organoleptik, seperti warna, bau, rasa, dan bentuk. Yang kedua, uji kadar air. Yang ketiga, uji cemaran mikroba. Yang keempat, uji cemaran logam berat. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa jamu akan aman dikonsumsi dan tidak terkontaminasi bahan berbahaya, walaupun pembuktian khasiatnya masih berdasarkan pengalaman tradisional. Yang kedua, obat herbal terstandar atau yang biasa disebut dengan OHT. OHT adalah obat bahan alam yang telah melalui pengujian ilmiah seperti uji praklinis dan standarisasi bahan baku. Dalam pengujian mutu, OHT harus memenuhi parameter yang lebih lengkap, seperti yang pertama, standarisasi bahan baku atau identifikasi tanaman dan kadar zat aktif. Yang kedua, uji kadar zat aktif. Yang ketiga, uji cemaran mikroba. Yang keempat, uji cemaran logam berat. Yang kelima, uji stabilitas. Pengujian ini bertujuan agar kualitas produk lebih konsisten dan khasiatnya lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah melalui uji klinis pada manusia dan terbukti secara ilmiah khasiatnya. Dalam pengujian mutu, fitofarmaka harus memenuhi standar yang sangat ketat, antara lain yang pertama, standarisasi ekstrak. Yang kedua, uji kadar zat aktif. Yang ketiga, uji keamanan dan toksisitas. Yang keempat, uji stabilitas. Yang kelima, uji klinis. Pengujian mutu yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitofarmaka memiliki kualitas, keamanan, dan khasiat yang setara dengan obat modern. Pentingnya pengujian mutu obat bahan alam. Pengujian mutu obat bahan alam sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang digunakan oleh masyarakat aman, berkualitas, dan memiliki khasiat yang konsisten. Tanpa pengujian mutu, obat bahan alam dapat mengalami berbagai masalah seperti kontaminasi mikroba, kandungan zat aktif yang tidak konsisten, adanya cemaran logam berat, penurunan kualitas selama penyimpanan. Selain itu, obat bahan alam sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti tanah, iklim, cara panen, dan proses pengolahannya, sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, pengujian mutu diperlukan untuk menjamin standar kualitas produk sebelum dipasarkan. Tujuan pengujian mutu obat bahan alam. Pengujian mutu dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menjamin keamanan, memastikan produk bebas dari mikroba berbahaya, logam berat, dan bahan beracun. Yang kedua, menjamin khasiat, memastikan obat mengandung zat aktif yang cukup sehingga memberikan efek terapeutik yang diharapkan. Yang ketiga, menjamin konsisten produk. Pengujian mutu memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi memiliki kualitas yang sama dari waktu ke waktu. Yang keempat, memenuhi standar regulasi. Produk obat bahan alam harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM dan Farmakope Herbal Indonesia sebelum diedarkan kepada masyarakat. Perbedaan utama antara jamu, OHT, dan fitofarmaka terletak pada tingkat pengujian mutu dan pembuktian ilmiahnya. Semakin tinggi tingkat pengujian mutu yang dilakukan, maka semakin tinggi pula jaminan kualitas, keamanan, dan khasiat dari obat bahan alam tersebut. Parameter uji mutu meliputi yang pertama, uji organoleptik.
Uji organoleptik merupakan pengamatan mutu terhadap obat bahan alam yang dilakukan dengan menggunakan panca indera manusia, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, dan peraba. Pengujian ini bertujuan untuk menilai karakteristik produk seperti warna, aroma, rasa, dan tekstur, sehingga dapat diketahui kesesuaian mutu serta mendeteksi adanya perubahan atau kerusakan pada produk. Cara kerja: siapkan sampel yang akan diamati, kemudian lakukan pengamatan organoleptik. Deskripsikan bentuk, warna, bau, rasa dengan uraian sebagai berikut. 1. Bentuk: padat, serbuk kering, kental, cair. 2. Warna: kuning, coklat, dan lain-lain. 3. Bau: aromatik, tidak berbau, dan lain-lain. 4. Rasa: pahit, manis, kelat, dan lain-lain. Berikutnya, uji kadar air. Uji kadar air bertujuan untuk mengetahui jumlah air yang terkandung dalam simplisia atau produk obat bahan alam, karena kadar air tinggi dapat menyebabkan jamur dan kerusakan bahan. Umumnya, kadar air pada simplisia tidak boleh lebih dari kurang lebih 10% agar kualitasnya tetap terjaga. Metode yang digunakan dalam uji kadar air meliputi metode oven, moisture analyzer, dan destilasi toluene. Semakin tinggi kadar air dalam bahan, maka semakin cepat bahan tersebut mengalami kerusakan. Cara kerja metode oven. 1. Pastikan oven sudah dipreparasi dengan suhu 105 derajat Celcius. 2. Siapkan cawan porselin kosong, cuci bersih dan keringkan di oven, dinginkan dalam eksikator dan timbang berat cawan kosong. 3. Masukkan sampel simplisia kurang lebih 2 gram ke dalam cawan. 4. Masukkan ke oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3-5 jam. 5. Keluarkan sampel lalu dinginkan dalam deksikator. 6. Timbang kembali sampai berat konstan. 7. Hitung kadar air dengan rumus. Kadar air sama dengan berat awal dikurang berat akhir dibagi berat awal dikali 100%. Berikutnya, uji cemara mikroba. Uji cemara mikroba dilakukan untuk mengetahui apakah obat bahan alam terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir. Pengujian dilakukan dengan metode tuang, sebar, atau gores pada media pertumbuhan, kemudian diinkubasi untuk melihat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian diamati pertumbuhan koloni dan dibandingkan dengan batas yang ditetapkan. Cara kerja metode tuang. Sampel diencerkan, masukkan ke dalam cawan petri, dituang media agar, diinkubasi, koloni dihitung. Parameter uji mutu bagian 2. A. Uji kadar zat aktif. Uji kadar zat aktif adalah pengujian untuk mengetahui jumlah kandungan senyawa utama zat aktif dalam suatu produk obat atau bahan alam, apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan yang pertama, menjamin efektivitas obat. Kedua, menentukan kesesuaian dengan label. Ketiga, menghindari overdosis atau underdosis. Metode yang digunakan. Yang pertama, spektrofotometri UV vis. Kedua, kromatografi atau kromatografi lapis tipis dan high performance liquid chromatography atau HPLC. Ketiga, titrasi asam basa atau redox. Cara kerja. Contoh spektrofotometri UV vis. Yang pertama, persiapan sampel. Timbang sampel dengan teliti, larutkan dalam pelarut tertentu. Kedua, pembuatan larutan standar. Siapkan larutan pembanding dengan konsentrasi diketahui. Ketiga, pengukuran. Ukur absorbansi sampel dan standar menggunakan spektrofotometer. Keempat, perhitungan. Bandingkan absorbansi, lalu hitung kadar zat aktif. Kelima, evaluasi. Cocokkan hasil dengan standar farmakope. B. Uji cemaran logam berat. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya logam berbahaya seperti timbal, kadmium, merkuri, dan arsen. Tujuannya menjamin keamanan produk dan mencegah efek toksik pada tubuh.
Metode yang digunakan. Yang pertama, AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Kedua, ICP atau OS. Ketiga, uji warna metode sederhana. Cara kerja contohnya itu AAS. Yang pertama, preparasi sampel. Sampel didestruksi atau pemanasan dengan asam kuat. Kedua, pembuatan larutan. Sampel dibuat menjadi larutan jernih. Ketiga, kalibrasi alat. Gunakan larutan standar logam. 4. Pengukuran. Sampel dimasukkan ke alat AAS. Kelima, analisis hasil. Bandingkan dengan batas maksimum yang diperbolehkan. C. Uji stabilitas. Uji stabilitas adalah pengujian untuk mengetahui ketahanan produk terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kelembaban. Tujuannya, yang pertama menentukan umur simpan atau expire date. Kedua, menjamin kualitas selama penyimpanan. Jenis uji stabilitas. Yang pertama, stabilitas jangka panjang. Kedua, stabilitas dipercepat. Ketiga, stabilitas setelah dibuka. Cara kerjanya, uji stabilitas dipercepat. Yang pertama, persiapan sampel. Produk dikemas seperti kondisi asli. Kedua, penyimpanan. Simpan pada kondisi ekstrim serta suhu tinggi kurang lebih 40 derajat Celcius dan kelembaban tinggi kurang lebih 75%. Ketiga, pengamatan berkala. Amati perubahan warna, bau, pH, dan kadar zat aktif. Keempat, pengujian ulang. Lakukan analisis kimia, misalnya UV-Vis atau HPLC. Kelima, evaluasi. Tentukan apakah produk masih memenuhi syarat. Penutup dan aplikasi pengujian mutu obat bahan alam. 1. Standar mutu obat bahan alam BPOM dan Farmakope Herbal. Standar mutu obat bahan alam di Indonesia diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM serta Farmakope Herbal Indonesia FHI. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat bahan alam seperti jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka memiliki kualitas yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Ada beberapa standar mutu yang harus dipenuhi, yaitu identitas bahan. Nah, yang pertama, bahan alam harus dipastikan keasliannya melalui identifikasi botani, seperti nama ilmiah, bagian tanaman yang digunakan, serta ciri morfologi dan mikroskopis. Kemurnian bahan. Nah, kemurnian bahan, bahan alam harus bebas dari cemaran seperti logam berat, pestisida, mikroorganisme berbahaya, serta bahan kimia berbahaya. Nah, yang ketiga ada kadar senyawa aktif. Simplicia atau bahan alam harus mengandung senyawa aktif dengan kadar tertentu agar memberikan efek terapi yang diharapkan. Nah, yang keempat ada kadar air. Kadar air harus berada dalam batas standar untuk mencegah pertumbuhan jamur dan kerusakan bahan. Proses produksi. Pembuatan obat bahan alam harus mengikuti cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB, agar kualitas produk tetap terjaga. 2 contoh kasus sederhana. Nah, yang pertama, jamu tidak memenuhi standar mutu. Karena salah satu kasus yang sering terjadi adalah peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat bekon yang ditambahkan secara legal untuk meningkatkan efek obat. Contohnya, BPOM pernah menemukan jamu Pegalinu yang mengandung dexamethasone, yaitu obat antiinflamasi yang seharusnya hanya digunakan dengan resep dokter. Nah, dampak dari jamu yang tidak memenuhi standar antara lain: pertama, menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Kedua, dampak merusak organ tubuh seperti hati dan ginjal. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, itu akan menyesatkan konsumen karena kandungan produk tidak sesuai dengan label. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengujian mutu dan pengawasan obat bahan alam sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Nah, kesimpulannya, pengujian mutu obat bahan alam sangat penting untuk menjamin bahan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat,
Standar mutu yang ditetapkan oleh BPOM dan Farmakopeia Herbal Indonesia meliputi identitas bahan kemurnian, kadar senyawa aktif, kadar air, serta proses produksi yang sesuai standar. Dengan adanya pengujian mutu yang baik, risiko penggunaan obat bahan alam yang tidak aman dapat menimbulkan, sehingga kesehatan masyarakat tetap terlindungi. Nah, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu produsen obat tradisional harus mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh BPOM dan menerapkan CPOTB dalam produksi. BPOM dan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat bahan alam di masyarakat. Masyarakat sebaliknya memiliki produk obat bahan alam yang memiliki izin edar BPOM. Nah, yang terakhir, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan obat bahan alam yang aman dan benar.